Pita Kuning. Pada tahun 1971 surat kabar New York Post menuliskan kisah nyata tentang seorang pria yang hidup di sebuah kota kecil di White Oak, Georgia, AS. Dia menikahi seorang wanita cantik dan baik, sayangnya dia tidak pernah menghargai istrinya. Dia tidak menjadi seorang suami dan ayah yang baik. Ia sering pulang dalam kondisi mabuk, lalu memukuli anak dan istrinya. Satu malam dia memutuskan untuk mengadu nasib ke kota New York. Ia mencuri uang tabungan istrinya dan naik bis menuju ke utara. Bersama beberapa temannya dia memulai bisnis baru dan untuk beberapa saat dia menikmati hidupnya. Beberapa tahun berlalu, bisnisnya ternyata gagal dan ia mulai kekurangan uang. Dia mulai terlibat dalam perbuatan kriminal. Ia menulis cek palsu dan menipu orang lain. Akhirnya pada suatu hari naas dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Pengadilan menghukum dia 3 tahun penjara. Di akhir masa tahanannya dia mulai merindukan rumahnya, istrinya dan keluarganya. Dia memutuskan untuk menulis surat kepada istrinya dan berkata betapa menyesalnya ia, bahwa dia masih mencintai istri dan anak-anaknya. Dia berharap agar boleh kembali. Namun dia juga mengerti bahwa mungkin sekarang sudah terlambat. Oleh karena itu ia mengakhiri suratnya dengan menulis, "Sayang, engkau tidak perlu menunggu aku. Namun jika kau masih ada perasaan padaku, maukah kau nyatakan? Ikatkanlah sehelai pita kuning bagiku pada pohon beringin yang berada di pusat kota. Apabila aku lewat dan tidak menemukan pita kuning, aku akan mengetahuinya. Aku tidak akan turun dari bis dan akan terus menuju Miami. Aku berjanji tidak akan pernah lagi mengganggumu dan anak-anak seumur hidupku." Akhirnya hari pelepasannya tiba dan ia sangat gelisah. Dia tidak menerima surat balasan dari istrinya. Dia tidak tahu apakah istrinya menerima suratnya atau sekalipun dia membaca suratnya, apakah dia mau mengampuninya. Dia naik bis menuju Miami, Florida, dan melewati tempat tinggalnya, White Oak. Dia amat gugup dan berdebar saat bis mendekati pusat kota White Oak. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Keringat dingin mengucur deras. Akhirnya dia melihat pohon itu. Air mata menetas di matanya. Dia tidak melihat sehelai pita kuning, melainkan ada ratusan helai pita kuning bergantungan di pohon beringin itu. Kisah nyata ini menjadi lagu hits pada tahun 1973 di Amerika. Sang sopir langsung menelpon surat kabar dan menceritakan kisah ini. Seorang penulis lagu menuliskan kisah ini menjadi lagu. Dan ketika album ini dirilis pada bulan Februari tahun 1973, langsung menjadi hits pada bulan April tahun yang sama. Demikian juga halnya kasih Allah kepada kita. Sekalipun kita sudah menyakiti hatinya dan hidup jauh dari Dia, tapi Dia selalu menantikan kita untuk kembali kepadanya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus berkati.